Pemirsa, Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim hingga 280%. Ini merupakan kenaikan gaji terbesar hakim sepanjang sejarah. Menurut Presiden, kenaikan gaji hakim itu agar hakim di pengadilan tidak bisa dibeli. Kabar gembira datang dari pemilik meja hijau di dalam negeri. Pemerintah menaikkan gaji hakim hingga 280% alias hampir 3 kali lipat. Kenaikan ini disebut-sebut yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Presiden Prabowo merasa ujung dari penegakan hukum adalah di wilayah hakim. Meski banyak kasus hukum yang diungkap, amar putusan vonis hakimlah yang paling berdampak. Menegaskan betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat. Gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Selama ini barisan pengadil itu merasa sudah lama tak naik gaji. Banyak hakim golongan bawah hidup pas-pasan. Di pengadilan, banyak pihak main mata di meja hijau, menyuap hakim demi putusan sesuai pesanan. Pekerjaan hakim pun rawan korupsi. Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar di meja pengadilan, meminta hakim menjaga integritas setelah gaji naik. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Lalu apakah setelah gaji hakim naik bisa menghilangkan ulah hakim nakal yang terima suap? Apa yang akan dilakukan dunia pengadilan dan kehakiman di Indonesia sebagai benteng terakhir kaum pengadil yang tidak bisa dibeli? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar pada jajaran hakim bahwa Indonesia butuh pengadil yang tidak dapat dibeli. Untuk itu Presiden menaikkan gaji hakim hampir 3 kali lipat. Apakah kenaikan gaji ini dapat menghilangkan ulah hakim nakal dalam menerima suap saat penanganan perkara? Sudah bersama kami juru bicara Mahkamah Agung yang juga Hakim Agung, Profesor Yanto. Selamat sore, Prof. Yanto. Selamat sore, Mas. Baik, Prof. Yanto, ini kan dengan Presiden menaikkan gaji hakim 280% ini ada harapan besar nih dari Presiden, sekaligus juga menjadi tantangan bagi para hakim untuk menjadi benteng terakhir keadilan di Indonesia. Apakah hakim-hakim ini siap, Pak, menjalani tugasnya tanpa main mata, Prof?
Iya, terima kasih. Jadi yang pertama-tama Mahkamah Agung menyambut dengan baik dan memberikan apresiasi atas perhatian dan keputusan pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji hakim. Jadi kenaikan gaji hakim ini merupakan respon atas tidak adanya kenaikan gaji hakim selama 18 tahun ya. Nah, dengan adanya peningkatan kesejahteraan hakim ini merupakan amunisi dan dorongan dari Presiden kepada hakim untuk ikut berperan serta dalam membangun sistem hukum yang menjamin keadilan bagi para pencari keadilan. Jadi peningkatan kesejahteraan hakim adalah selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam melawan judicial corruption ya. Dengan peningkatan gaji hakim tentunya pimpinan Mahkamah Agung menggarisbawahi dan mengingatkan kepada para hakim seluruh Indonesia untuk menghindari hidup haidon, tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng institusi dan tetap berpegang pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Karena setiap pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksi yang tegas oleh pimpinan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya apabila ada oknum-oknum atau individu yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Demikian, Mas. Baik, lalu bagaimana Mahkamah Agung ini mengawasi kinerja para hakim ya? Apakah jaminannya setelah gaji naik tidak ada lagi hakim yang main suap di meja hijau? Nah, kalau mengawasi ya selama ini sebetulnya kita ini punya pengawasan paling ketat dibandingkan lembaga lain. Karena kita itu punya 5 pengawasan, Mas. Jadi yang pertama dilakukan oleh Bawas, Badan Pengawasan. Kemudian yang kedua dilakukan oleh Komisi Yudisial. Yang ketiga dilakukan oleh Propos terdepan, oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Yang keempat pengawasan melekat oleh Ketua Pengadilan. Yang kelima Siwas. Siwas itu laporan masyarakat itu ya. Jadi masyarakat dapat melaporkan perilaku hakim yang terjadi baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Jadi sebetulnya 5 sistem pengawasannya itu ada 5. Jadi ketat sekali kalau dibandingkan dengan lembaga lain. Gitu. Baik, Prof Yanto gini, kan sistem pengawasannya ada 5, tapi kan kalau misalnya saya berkaca dari kasus yang dekat aja deh, misalnya kasus hakim di kasusnya Ronald Tanur misalnya. Nah ini bagaimana ketika dikatakan ada 5 pengawasan yang sangat berlapis, tapi masih ada kasus kayak Ronald Tanur, terus atau pejabat MA Zarof Rikar, misalnya mantan pejabat MA yang juga punya uang dalam jumlah yang fantastis di rumahnya. Nah kalau melihat kasus seperti ini, gimana Anda melihatnya? Ya, kan kita nggak bisa 24 jam, Mas. Kan kita nggak bisa ngawasi 24 jam. Jadi kalau kecuali kita dikasih perangkat juga, misalnya dikasih perangkat untuk sebagai pegangan, misalnya dikasih alat sadap sehingga pengawasan dilakukan bisa melakukan sadap terhadap para hakim ya. Nah, sepanjang kita tidak perangkatnya itu ya kita hanya mengawasi secara ini ya kita nggak bisa 24 jam ya. Apalagi kalau di kita kan misalnya makanya kalau di luar itu kan ada Siwas ya. Siwas. Kalau dalam kantor kan ada pengawasan ya. Seperti kalau di Mahkamah Agung itu kan ada Satgas itu. Tiap hari keliling lorong, keliling ruangan kan gitu. Tapi kalau kong kali kongnya terjadi di luar, misalnya sembunyi-sembunyi kan kita nggak bisa buntutin kan, seperti itu. Baik. Nah, setelah gaji naik sampai 280%, apakah ada asesmen ulang bagi karir para hakim di Mahkamah Agung ini sendiri? Oh, enggak ada kalau asesmen ulang ya. Maksudnya asesmen ulang bagi para hakim ya enggak ada. Ya, untuk misalnya menjaga kan integritas para hakim. Ya, kalau sebetulnya ya, itu setiap pimpinan itu itu setiap berapa jam itu selalu mengumumkan. Kalau di Mahkamah Agung itu ya, misalnya Pak Ketua Mahkamah Agung itu, kalau nggak salah 1 hari 3 kali itu, selalu mengingatkan agar menjaga integritas ya, tidak melakukan perbuatan tercela,
tidak melakukan memutus dengan transaksional itu selalu itu melalui ini ya, di pengumuman Pak ini audio itu setiap 1 hari 3 kali pimpinan Mahkamah Agung mengumumkan seperti itu. Ya. Ya hanya saja kalau itu terjadi di luar kantor kemudian sembunyi-sembunyi kan kita nggak tahu juga, nggak ngerti itu seperti itu. Baik, tapi sebetulnya sanksi yang diberikan terhadap hakim yang tadi melanggar etik itu seperti apa, Prof Yanto? Kalau dia melanggar hukum itu langsung pemberhentian sementara. Nah, kalau kemudian sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dia dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat seperti itu. Baik, ini kan juga Pak Prabowo ini menyinggung ya, percuma kalau TNI Polri kuat, kalau misalnya koruptor bisa lepasnya di persidangan. Ini apakah selama ini vonis terhadap koruptor ini terlalu ringan atau justru perlu ditambah? Wah, ya itu ya kalau saya kalau baik, Prof Yanto, apakah para hakim ini siap untuk menjaga amanah yang diberikan dan tantangan yang diberikan oleh Presiden dalam pidatonya kemarin ketika menaikkan gaji hakim sampai di 280% ini? Prof Yanto. Baik, tampaknya sambungan kita terputus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof Yanto atas waktunya telah berdialog bersama kami yang merupakan juru bicara Mahkamah Agung. Tadi cukup jelas bahwa Presiden menaikkan gaji hakim sampai di 280% dengan harapan integritas dan hakim ini tidak dapat dibeli, baik itu keputusannya maupun kinerjanya di pengadilan.